Di sini contoh perhitungan untuk percobaan kalorimetri 50 ml HCl 1 molar. Ingat ya, ini bisa untuk menghitung mol. Mol itu molar kali volume. Suhunya 27. Dicampur dengan 50 ml NaOH. Suhunya 27 dalam 1 kalorimeter. Ternyata suhu campurannya naik menjadi 35 derajat. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air yaitu 4,18, tentukan besar perubahan entalpi. Pertama kita hitung Q-nya dulu, Mc delta T. Masanya di sini gabungan ya, HCl dengan NaOH dijumlahkan. 50 mili tambah 50 mili, 100 mili. Loh, masa kok mili? Nah, mili itu setara dengan gram. Jadi 100 ml di sini setara dengan 100 gram. Ingat, rho air itu 1 gram per mililiter. Jadi kalau kalian hitung rho itu kan M per V. Kalau volumenya sini 100 mili, berarti masanya juga 100 gram. Temu hasil akhirnya adalah 3344 Joule. Kemudian kita hitung N. N itu kita bisa ambil salah satu dari HCl atau NaOH. Kenapa? Karena di sini mereka sama nilainya, molnya. Nah, kalau beda gimana? Kalau beda kita ambil yang lebih kecil. Ya, ini kan 50 kali 1 50 milimol. 50 kali 1 50 milimol. Kalau beda ambil yang lebih kecil. Nah, di sini ketemu 50 milimol atau 0,05 mol. Kemudian perhitungkan, kita hitung delta H per N. Nah, ini kenapa langsung dikasih minus? Kan tadi ya, supaya kalian tidak lupa bahwa Q larutan itu sama dengan min Q reaksi. Jadi ini kasih minus aja langsung. Nah, ketemu hasil akhirnya sekian. Minus ya ini. Nah, delta H-nya sudah ketemu. Lanjut kita ke hukum Hess. Apa sih hukum Hess? Nah, hukum Hess itu berdasarkan entalpi beberapa reaksi yang berhubungan. Misal diketahui reaksi setengah N2 tambah setengah O2 menjadi NO itu adalah delta H-nya X. NO tambah setengah O2 jadi NO2, delta H-nya adalah Y. Nah, berapakah delta H untuk reaksi setengah N2 tambah O2 menjadi NO2? Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Delta H-nya adalah X plus Y. Contoh soal. Diketahui reaksi S tambah O2 menjadi SO2, delta H-nya min 300 kJ. 2SO2 ditambah O2, hasilnya 2SO3, delta H-nya adalah min 190 kJ. Hitunglah delta H pada reaksi 2S tambah 3O2 jadi 2SO3. Caranya, kalau kalian ngerjain dari bawah. Dari bawah maksudnya kita tulis soalnya dulu. 2S, jadi kita tuh mau nyari 2S tambah 3O2 itu hasilnya adalah 2SO3. Nah, kita cari bawah ini dulu. Terus kita urutkan. Mana ya yang ada S-nya tadi? Oh, reaksi 1. Dari reaksi 1 ini ditulis. Tapi kok cuma 1 ya? Kan ini mintanya 2. Berarti kita kalikan 2 semua. 2S tambah 2O2 tambah 2SO2. Nah, delta H-nya gimana? Kali 2 juga. Ngerti ya, ini yang pertama. Tadi S udah dapat. Sekarang 3O2. Nah, ini tadi udah dapat 2O2. Berarti kan kurang 1. Nah, atau biasanya O2 tuh kalau direaksi ini kalau cuma 2 gampang. Kalau ada banyak kan susah. Cari selain O2 dulu, yang lebih spesifik yang cuma ada 1. Misalnya SO3. Oh, SO3 itu ada di reaksi yang kedua. Ini SO3-nya di belakang ya, udah jadi reaktan ini juga. Oh, udah angkanya juga 2, berarti udah persis. Kita salin persis dengan delta H yang persis juga. Nah, misalnya kalian nemuin reaksinya SO3-nya di depan. Padahal di sini kan harusnya di belakang. Kalau dibalik, berarti delta H-nya juga kalian, tandanya kalian ubah. Kalau dibalik, min jadi plus dan plus jadi min. Ya, kalau sudah ketemu tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang tadi satu berdasarkan hukum Hess ini ya. Terus yang kedua ini berdasarkan tabel entalpi pembentukan. Jadi masing-masing tuh udah punya reaksi pembentukan, ada tabelnya. Tapi di sini misal contohin dengan XYZ aja ya. Tunggu, delta H reaksi berdasarkan tabel entalpi pembentukan itu nanti dirumuskan dengan
delta H pembentukan produk dikurangi delta HF reaktan. Kanan dikurangi kiri. Misalnya ada reaksi CH4 tambah 2O2 jadi CO2 tambah 2H2O. Jadi delta H-nya berapa? Kanan kurangi kiri. Yang kanan kan ada CO2. Delta CO2 itu Y. Terus H2O tadi kan Z. Tapi ada 2, ya tulis 2 kali Z. Dikurangi delta HF-nya CH4O dan O2, 2O2. Kenapa yang ditulis cuma delta HF CH4O sebesar X? Karena delta HF untuk unsur-unsur bebas itu O2, H2, N2 itu nilainya 0. Ingat-ingat kok enggak ada ya ini delta HF-nya untuk O2 karena kalian harus tahu itu besarnya 0. Nah, contoh ada data delta HF untuk CH4O, CO2 dan H2O seperti ini. Ada reaksi seperti ini. Hati-hati kadang suatu reaksi itu belum setara ya, kita harus setarakan dulu. Terus kanan kurangi kiri. Nah, yang kanan CO2 ditambah 2H2O. Ingat CO2 ini ya, 393,5. 2H2O, H2O itu 286. Dikurangi dengan yang kiri, delta HF-nya CH4O, 283,6. Ingat O2 nilainya 0. Kita hitung, ketemunya sekian. Terakhir ini, energi ikatan. Energi ikatan itu delta H reaksinya kiri kurangi kanan. Jadi kebalikannya dari yang pembentukan tadi. Nah, bedanya apa? Kalau di energi ikatan ya kalian taunya seperti ikatan-ikatan gini. C berikatan H, C berikatan rangkap dengan C berikatan dengan C. Udah tahu energinya sekian. Nah, jadi kalau suruh tentukan delta H dari reaksi C2H4 tambah H2 jadi C2H6. Langkah pertama kalian harus ubah jadi rumus struktur seperti ini. C2H4 itu C-nya 2, H-nya 4. Nah, ini yang kalian pelajari sebelumnya nih di bab hidrokarbon. Terus H2, C2H6. Kita uraikan rumus strukturnya. Jangan lupa kalau memang harus setarakan dulu ya. Nah, kemudian kiri kurangi kanan. Yang kiri itu kita kelompokkan CH-nya dulu. CH-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 CH. Kemudian ada 1C rangkap C. Ada 1H dengan H. Dikurangi dengan yang kanan. CH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 CH. Dan C. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Karena ini di kiri ada 4 CH, di kanan ada 6 CH, boleh kita sederhanakan. Sehingga tinggal 2 CH ya. 4 kurangi 6 kan 2 ya, lebih banyak di sini. Kemudian CC, cari tadi datanya 607, masukkan. HH, 436 masukkan. 2 kali CH, masukkan. C strip C, masukkan. Nah, ketemu kayak gini. Nah, jadi termokimia ini babnya nggak terlalu banyak. Kurang lebih seperti ini udah selesai satu bab.